Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang senantiasa diberikan kepada kita, yang mana nikmat hidayah ini sangat jauh lebih utama dibandingkan nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat rezeki atau yang lain sebagainya. Jadi nikmat hidayah ini yang menyelamatkan kita era di akhirat. Maka terus menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap nikmat hidayah, nikmat petunjuk ini, dengan cara kita bersyukur melakukan amal soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, selain membaca Al-Qur'an tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala, pelajarinya, saling bada tentang apa isi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun untuk mereka ketenangan, ketenteraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, selain ketenangan akan turun kepada mereka, kepada hati-hati mereka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka rahmat. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khuffatuhumul malaikah, selain diberikan ketenangan pada diri mereka, diliputi oleh rahmat Allah, mereka senantiasa akan dinaungi oleh
indah. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebut mereka di dalam atau di kalangan para malaikat. Jadi 4 keistimewaan dengan si tokol semenjak masjid dalam rangka mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga mau taman dalam hadis ini. Dengan apa? Tentu dan beriring niat. Seandainya kalau niat kita sudah bagus, sudah lurus, insya Allah kita mau sifat ini. Akan namun masih tenang pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita tambah dalam hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti setiap minggu kita pada bareng-bareng kumpul di masjid ini untuk bermudzakarah. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Maka lanjutan hadis ini karena sebelumnya waktu tentang sebagian hadis tentang adab-adab dalam berdoa. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala wa sahihul Hakim, dan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya rahimahullah min hadits Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir, dari 3 jalan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alizzu biyadzal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha walzamuha wa dawimu 'alaiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam alizzu biyadzal jalali wal ikram, ta'allaqu biha, kaitkan kalimat ya dzal jalali wal ikram, walzamuha, tetapkan terus menerus, wajibkan kalimat ya dzal jalali wal ikram ketika kita berdoa. Tetap kaitan ini kalimat ya dzal jalali wal ikram ketika kita berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalal yang maha al-jalal agung, wal ikram yang maha mulia. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memuji nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa yang diikutkan atau dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah, maka di situ akan lebih dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengkaitkan kalimat ini, maksudnya nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak berdoa. Jadi sampai bilingnya, jadi sampai lupa ya kalimat ini. Ya dzal jalali wal ikram. Kemudian wa fi Jami' Tirmidzi, di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya rahimahullahu taala min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru
rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam merasa ada sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu yang sangat penting yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengangkat kepala beliau ke langit. Wa idza ijtahada fi du'a, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam berdoa, maksudnya sangat penting, sangat membutuhkan apa yang beliau minta sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini masih ini. Hah? Ya hayyu ya qayyum. Namun baru ya dzal jalali wal ikram. Namun ini ya hayyu ya qayyum, ya hayyun. Hayyun apa hayyun? Yang maha hidup. Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Maksudnya maha berdiri sendiri Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta ini dengan isinya. Dan ini termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Wa fihi aidan min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan di hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadabahu amrun, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada perkara yang mengganggu, yang meresahkan, apa ucapan beliau, doa beliau, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, meminta bantuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menara perkara si Mi'ayah bingung, Mi'ayah ya sangat butuh, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dan ini termasuk nama Allah yang paling agung. Wa fi sahihil Hakim, dan di hadis yang lain juga Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya min hadis Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari jalan sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ismullahil a'zam fi thalathi suwarin minal Qur'an, nama-nama Allah yang paling agung terdapat pada 3 surat di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah yang paling agung terdapat pada 3 surat di dalam Al-Quran. Apa itu? Al-Baqarah. Apa maksudnya Al-Baqarah? Di dalam surat Al-Baqarah terdapat nama Allah yang paling agung. Ya? Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian surat yang kedua pada surat Ali Imran. Surat Ali Imran yang awal surat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini 2 surat. Kemudian surat yang ketiga di surat Thaha. Surat Thaha. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa 'anil wujuh lil hayyil qayyum. Wa
hanatil wujuh lil hayyil qayyum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi di 3 surat ini terdapat nama Allah yang paling agung. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mempunyai pendapat sendiri bahwa nama Allah yang paling agung itu terdapat pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Meskipun ulama kita berbeda pendapat di sini, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menguatkan pendapat yang ini. Jadi nama Allah yang paling agung terdapat di kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Paham insyaallah? Insyaallah. Wa fi Jami' Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya dan Al-Hakim juga dalam sahih beliau rahimahumullah taala dari jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Dhinnun, yang mana Dhinnun berdoa yang mana hendak beliau di dalam perut ikan. Dhinnun Sayyidun Nabi Sili dalam kian Pak Sibli Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Dikungkina mana Dhinnun karena nun di sini an-nun maksudnya ikan yang besar. Ikan yang besar. An-nun di sini maksudnya ikan yang besar. Yang mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa Dhinnun idh dhahaba mughadiban. Yang mana Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Ketika berdakwah kepada kaumnya, lalu nenarang Nabi kaum. Bahkan Nabi Yunus alaihi salam badane ya ancaman-ancaman lalu dina pati dakwah menu. Di atas tentu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditolak oleh umatnya atau kaumnya, Nabi Yunus hendak berpaling sambil gedapnya. Hilang kesabaran dengan dirinya alaihi salatu wassalam. Kemudian fadhanna an lan nuqaddiru alaihi, dan Nabi Yunus alaihi salam mengira tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya tentu dengan kesabaran. Lalu ketika dia mati kaumnya bililnya, bahkan gedap Nabi Yunus alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yunus di sini. Dengan apa? Dengan kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan. Kemudian dari situ Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sadar. Apa doa beliau alaihi salatu wassalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa Dhinnun kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa hamba ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta, yang merupakan kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Makanya di dalam doa ini terdapat kalimat tauhid. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku hamba yang pernah berbuat zalim. Wah, kalimat tauhid terucapkan dalam doa ini. Wah, pengakuan salah kita di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngendeng ampun kita. Maka hendaklah kita berdoa dengan doa. Doa Nabi Yunus. Langsung kita hafal insyaallah nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat tauhid. Di dalam ucapan kita mengucapkan kalimat tauhid. Nah, pertanyaan kali, tidak sekedar ucapan, mengucapkan kalimat tauhid, lagu umbe masih kita ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegawaian penuh. Lalu apa? Sesuai pegawaian itu bareng ucapan kita. Ndak barangkali ini dah ucapkan lagu tidak terima doa si Allah. Nah, kita pegawaian penuh. Terus kita akan kasih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tetu kita di dalam hati yang penuh mengendeng? Makanya sangat banyak faedah di dalam kisah ini yang patut kita ambil. Maka faedah di dalam Al-Quran, hadis sangatlah banyak. Lalu kita simpen faedah itu arah kecil. Arah sekecil kita simpen faedah pelajaran dengan Al-Quran dengan hadis. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan al-mu'abbaru katsir. Pelajaran itu sangatlah banyak. Wal mu'abbiru qalil. Lalu dengan simpai pelajaran itu sangatlah sedikit. Padahal pelajaran itu sangatlah banyak. Makanya dari kisah Nabi Yunus alaihissalam sangat banyak pelajaran. Yang pertama tentang dakwah. Jadi di dalam dakwah ini ditagih bau untuk dengan makin selaku menutangkan. Yang mana disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena inilah tugasnya, yaitu memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, dan kamu tidak dituntut untuk diikuti. Karena lu kita si berdakwah maaf niki lamun wah sab jamaah bawah. Lalu apa? Tugasnya untuk memberi peringatan. Dia sekedar karena ustaz, seorang bapak memberi peringatan kepada anaknya, seorang anak memberi peringatan kepada orang tua dan seterusnya, seorang keluarga memberi peringatan kepada keluarga. Namun dia mati bawah lepas. Karena kita berdakwah mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngajak dengan untuk taat kita, lalu untuk taat kepada Allah. Namun dia turun kita bawah. Wah, selesai tugasnya untuk berdakwah di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus diiringi dengan kesabaran dalam berdakwah. Karena itu mengajak dengan untuk mentaati Allah, bukan mentaati kita yang mendakwahi. Makanya lu dengan dulu laku badai anak-anaknya dimilih. Yang penting wah itu kepada lamun dia udah dengar, dia memang sekat. Berbahasa angka, ia telinga kekete. Iya. Makanya kita melihat Nabi
Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahkan kepada anak istri. Suruh teh tiba kapal si piang itu. Lagu apa kan anaknya? Lamun banjir buku teh tiba gunung. Nah ini kan menunjukkan tidak kuati ya. Makanya dikatakan kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik. Ini ada keluarga itu. Nah, jadi kita jangan putus asa dalam berdakwah. Namun dinikmati bahwa dakwahin saya malik. Karena tugasnya hanya berdakwah, bukan hanya untuk dituntut untuk mau siapa sih tidak dakwahin penuh. Nah, ini pelajaran bahwa terbit dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian hadis yang kita sebutkan tadi apa kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian wa fi Mustadrakil Imam Al-Hakim aidan min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku akan memberitahukan kalian sesuatu apabila turun kepada seseorang urusan yang sangat penting pada abihi. Kemudian dia berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yufarrijullahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan baginya urusan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya pernah tiang ini mimba tahaddits bin ni'mah, tentu dari bab nyerita yang nikmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang bercerita le ibu-ibu lain. Pernah suatu saat pas masih kuliah, jadi kamar teniki ya bareng dengan luar. Dia terlalu play AC lagi kita dengan kampung di tertawa berasih. Jadi lagi batuk dang. Karena memang di kasur berasih. Akhirnya lalu tiba bagian ngatur-ngatur kamar. Pas langsung pertama apa milihnya yang milih pindah kamar karena ini saya barang sekamar anak Thailand. Oh kan pada Asia berarti ini bau, suruh tulang. Terus mikir cara nantinya saat itu pindah kamar karena lain ditahan memang. Kemudian jalan kedua, subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mau kita baca kitab. Kemudian langsung diamalkan subhanallah, ketika pertama langsung milih-milih pindah kamar. Tanggal harus langsung sisih. Saat ini jamuan kurma, teh dan sebagainya. Karena sebelumnya memang tentu kalau dalam angan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mudahan saat dia pindah kamar. Tentu. Iya. Maka kita selain sindengar dia dia sampai sungkan ngadu doa. Apa pemeliharaan doa? Lagu ingat tentu hajat tentu butuh kalau dengan apa? Tentu tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ngaku bahwa jadi dengan sering salah. Bisa jadi doa ente dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena luwe kesalahan tiba Allah, tiba makhluk Allah. Kemudian si kedua berharap tiba Allah nampuni selalu kesalahan.
kemudian baru juang hajat, ini hajat. Ulang nih ya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah jadi ya ini doa Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian di sini disebutkan di hadis yang lain, wa fi sahihihi, di dalam sahihnya rahimahullahu taala aidan annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal adullukum ala ismillahil a'zam?" Apakah kalian mau aku beritahukan tentang nama Allah yang paling mulia? Doa Yunus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Qala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah?" Apakah doa si panjatan si Nabi Allah Yunus alaihissalam khusus untuk yaitu khusus untuk Nabi Yunus? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'u qaulahu ta'ala?" Bukankah engkau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu lanjutan ayat si panjang sesimone, "Inni kuntu minadh dhalimin." Kemudian ayat berikutnya, "Fastajabna lahum wa najjaynahum minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala, setelah Yunus memanjatkan doa ini, maka kami menyelamatkannya dari empat sibling itu, kegelapan di dalam perut ikan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu juga kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka ini berarti doa ini tidak khusus untuk Nabi Yunus, lalu untuk selaku dengan si beriman. Untuk selaku dengan si beriman. Jadi tidak sampai sungkan ngadu ya doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu-ibu hafal ini ibu? Insyaallah deh, bapak-bapak sama hafal ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kemudian hadis yang lain, hadis berikutnya wa fi sahihain, dalam sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal qarbi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ketika hendak mengalami kesedihan. Nabi wahya sedih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia biasa, yang mana beliau manusia terbaik di muka bumi ini, maka beliau masih rasa sedih. Lalu badahnya itu apa? Terkadu doa dia hilang kesedihan. Apa doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Sekarang ini kelewat. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Al-Azim, yang maha agung, maha besar. Al-Halim, maha lemah lembut.
La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Allah. Rabbul Arsy, penguasa langit arsy, Al-Azim, maha besar. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak melainkan Allah. Rabbus samawati sab', penguasa as-samawat, langit 7, lapisan langit. Wa rabbul ard, dan penguasa bumi, pemilik bumi. Rabbul arsyil azim, penguasa arsy. Rabbul arsyil karim, yang maha mulia. Berkali disebut tentang kalimat tauhid. Dan ini menunjukkan nama-nama Allah yang paling agung. Kemudian di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala li Asma bintu Umais, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabiyah, yaitu namanya Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabiyah ini? Ala u'allimuki kalimat, maukah engkau aku ajarkan kalimat? Taquli nahunna, ketika engkau mengucapkan kalimat ini, indal karbi au fil karbi, ketika hendak dalam keadaan susah, hendak dalam keadaan sedih. Apa kata? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apa artinya? Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku, sesembahanku, la usyrik. Aku tidak akan mempersekutukannya dengan syai'a, dengan sesuatu apapun. Berarti ini menunjukkan ketauhidan kita ini. Hanya Allah Rabbku ini kutuang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah melainkan Allah. Makanya di sini juga terdapat kalimat atau nama-nama Allah yang paling agung. Nama-nama Allah yang paling agung. Seandainya terucap kalimat ini dalam keadaan kesedihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya. Akan menghilangkannya. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum masih ini si baru Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, atau Allahu Rabbi la syarikalah. Makanya di dalam hadis-hadis atau ayat-ayat yang sudah kita baca, disitulah terdapat nama-nama Allah yang paling agung. Maka anjurannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lamun berdoa tak kaitang ya para doa itu nama-nama Allah yang agung. Makanya ada sedikit faedah di sini. Al-Imam atau Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ba'dun nas yadhunnu anna al-ism al-a'zam min asma'illahil husna. Sebagian dengan menganggap bahwa nama-nama Allah yang paling agung ismun la ya'rifuhu illa man khassahu Allah bi karamatin khariqatin lil ibadah. Nama-nama Allah yang agung tidaklah diketahui kecuali dengan si tersadar keutamaan khusus oleh Allah. Jadi ini adalah anggapan yang salah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini adalah anggapan yang salah. Karena apa? Fa innallaha hassana
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bahkan anjuran kita ala ma'rifati asma'ihi. Dengan apa? Ketahui yang ya nama-nama Allah, wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wa asna ala man arafaha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pujinya dengan yaitu seorang hamba yang ingin mengetahui terlebih dalam nama-nama Allah si agung, si paling agung, sehingga seorang hamba ketika ia ingin berdoa, hamba ini mengkaitkan doanya dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang agung. Baik itu doa masalah atau doa ibadah. Doa masalah itu pengendeng apa semelan, atau doa ibadah. Dan tentu nama-nama ini saling arah si lebih utama dengan nama-nama si lain, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Makanya sampai berbeda pendapat ulama kita simpene kode ya terdapat nama-nama Allah yang paling agung. Namun Ibnu Qayyim seperti yang kita sudah jelaskan tadi lebih menguatkan nama Allah yang paling agung terdapat pada kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan ada ulama lain beranggapan bahwa nama Allah yang paling agung Allah itu sendiri, lafzul jalalah. Karena orang wakil ini selaku nama atas kemuliaan Allah. Kemudian ada juga pendapat yang lain, nama-nama Allah yang agung itu banyak. Karena yang sudah kita sebutkan di dalam hadis memang betul, tidak hanya di Al-Hayyu Al-Qayyum, baik itu As-Samad yang tempatnya kita bergantung itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu hadis bacaan kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, yang mana di dalamnya kalimat tauhid. Allah menunjukkan nama-nama Allah yang paling agung. Makanya apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Wa qawlu man qala sifatullah la tatafadal wa nahwi dzalik qaulun la dalilun alaih. Dengan marang nama-nama Allah tidak saling mengatasi atau mengutamakan, saling mengutamakan, maka tidak ada dalil di atas perkataan orang tersebut. Karena apa kata beliau? Wa manil ladzi ja'ala sifatahu allati hiya rahmah. Maka siapa yang menjadikan sifat ar-rahmah, kasih sayang, la tufaddilu ala sifatihi allati hiya al-ghadab, tidak lebih utama dari sifat Allah yang marah, sifat marah. Yang mana waqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taghlibu ghadabi, akan mengalahkan kemarahanku oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin tasbiqu atau tasbiqa ghadabi, yang mana rahmatku akan mendahului marahku. Jadi ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah ini saling mengutamakan. Maksudnya saling arah si lebih utama dengan si lain. Mara Al-Qur'an, memang isi di dalam Al-Qur'an ini semuanya pada pahala pembaca ya. Lalu di dalam maknanya saling mengutamakan. Contoh, ayat kursi lebih utama dari ayat Al-Masad, Al-Lahab. Karena ayat kursi atau Al-Ikhlas terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sedangkan di dalam surat Al-Masad terdapat apa? Celaan terhadap Abu Lahab.
Maka di dalam makna ayat ini terdapat tatafadhal, lebih utama dari ayat yang lain. Begitu juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teringat isi grup ini, lamun berdoa ente terlupa kaitannya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha agung, yang paling agung. Wah waktu wahwana ini mudahan bermanfaat. Mudahan mau ngamalani apa sih terdengar, bahkan mau dakwahin dia, terlebih-lebih tiba keluarga kerabat. Jadi mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.